warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Juli. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arini. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Arini. Kabar Bu Arini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan ya Bu ya. Iya, Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana Bu Juli kelihatannya Ibu kok banyak sekali pikiran ya? Apakah Ibu ada masalah? Coba ceritakan apa saja yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Mungkin saja dengan Ibu menceritakan permasalahan Ibu dengan saya bisa meringankan pikiran Ibu dan juga beban Ibu. Iya, Bu Arini. Sebenarnya saya ingin mengobrol dan ingin mengutarakan unek-unek saya atau curhat dengan Bu Arini tentang proses pembelajaran saya, Bu. Saya juga sebenarnya ingin sekali mengobrol banyak dengan Ibu. Namun karena keterbatasan waktu dan kesibukan masing-masing, menjadikan saya belum bisa menceritakan dengan Ibu. Boleh Ibu, apa yang bisa saya bantu Bu kira-kira? Mungkin saja saya dengan Ibu bercerita dan curhat kepada saya bisa meringankan beban permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, begini Bu, saya sebenarnya bingung dan lelah dengan tingkah laku siswa-siswi saya, Bu. Apakah itu ada hubungannya dengan pembelajaran yang saya berikan atau ada faktor lain dari luar? Saya masih belum menemukan jawabannya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, apa sih sebenarnya yang Ibu alami dan permasalahan apa saja yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran di kelas itu. Saya akan mendengarkannya dengan seksama tanpa menyela Ibu bercerita. Iya, begini Bu, saya memiliki masalah dalam pembelajaran saya. Apakah ini masalah internal saya sendiri ataukah memang dari faktor-faktor luar yang memang bisa mempengaruhi proses pembelajaran saya, baik dari saya sendiri maupun juga untuk siswa. Jadi ceritanya seperti ini Bu Arini, setiap kali sebelum jam istirahat, mereka itu selalu melihat jam dinding, dan setelah istirahat selesai pun tidak langsung masuk ke dalam kelas. Namun masih saja banyak siswa bermain di halaman sekolah, terutama siswa laki-laki yang seperti itu. Mayoritas siswa laki-laki dari setiap kelas itu pasti setelah jam istirahat selesai tidak langsung masuk ke kelasnya. Namun masih banyak yang bermain sepak bola di halaman sekolah. Padahal saya sudah selalu memberikan nasihat dan anjuran setiap pembiasaan pada pagi hari. Di dalam kelas, di setiap jam istirahat, pasti saya selalu mengingatkan untuk disiplin waktu dan disiplin belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Namun masih saja banyak siswa yang harus terus diingatkan, Bu. Apabila bel sudah berbunyi, saya sampai tidak tega dengan diri saya sendiri. Juga dengan siswa-siswa yang saya yang tersebut. Saya itu prihatin dengan keadaan ini, Bu. Kenapa ya anak-anak sekolah sekarang itu apapun peraturan harus kita ingatkan terus, harus kita peringatkan dulu. Apakah hal-hal tersebut eh, masalahnya datang dari kita sebagai guru ataukah memang dari faktor luar? Saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini, Bu Arini. Menurut Bu Arini, bagaimana ya, Bu? Oh iya, Bu Juli. Jadi dari yang sudah saya dengarkan dan simak barusan, saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu ada anak-anak dan siswa-siswi Ibu yang seringkali menghiraukan jam istirahat yang sudah selesai, namun mereka bukannya masuk ke dalam kelas masing-masing, malah masih terus saja bermain sepak bola di halaman sekolah ya, Bu ya.
Jadi ini itu menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Begitu ya, Bu? Iya Bu Arini, karena menurut saya hal tersebut merupakan permasalahan mengenai kedisiplinan siswa dan pembiasaan-pembiasaan yang baik untuk siswa itu sendiri. Apalagi untuk penerapan pembiasaan-pembiasaan baik itu sebaiknya diterapkan sedini mungkin dari usia sekolah dasar. Nah, ini juga lebih baik diterapkan dari kelas bawah Bu, kelas 1 dan yang kelas tinggi, kelas 6 tersebut harus bisa menjadi contoh baik untuk adik-adik kelasnya. Iya, betul sekali, Bu. Dari permasalahan yang Bu Juli hadapi ini, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan dan menanggulangi masalah Ibu? Iya, rencananya saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, Bu, agar pembelajaran saya itu menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama mengenai pembiasaan baik tentang kedisiplinan anak, tentang pembelajaran yang saya berikan. Apakah itu kesalahan diri saya sendiri ataukah memang ada permasalahan dari luar? Iya, benar sekali, Bu. Jadi, menurut Ibu, untuk mencapai kedisiplinan anak, pembiasaan baik untuk anak, itu untuk tercapai dengan baik, program pembelajaran seperti apa sih yang kira-kira harus Ibu tingkatkan untuk menangani masalah Ibu sendiri menurut Bu Juli? Jadi seperti ini Bu, kalau menurut saya untuk mencapai kedisiplinan anak dan pembiasaan-pembiasaan baik tersebut, saya ingin memperbarui pembelajaran yang ingin saya berikan. Baik dari model pembelajaran saya, metode pembelajaran saya, ataukah media-media pembelajaran saya yang harus ditambah atau divariasi lagi. Selain itu, saya ingin mengadakan parenting atau kelas orang tua dengan mengundang orang tua yang ahli dalam bidang pembelajaran tersebut juga untuk membantu menasehati anak-anak pada saat di rumah agar menjadi lebih disiplin lagi dan bisa menjadi lebih baik dalam hal-hal pembiasaan-pembiasaan baik tersebut, baik di sekolah maupun juga bisa diterapkan di rumah, di mana dengan kegiatan parenting ini orang tua bisa berpikir bagaimana menjadi orang tua yang ideal dan menjadi partner untuk anak-anaknya. Kita juga bisa berkolaborasi dalam hal belajar anak dan juga untuk menjadi peringatan bagi orang tua itu sendiri untuk lebih peduli kepada anak-anaknya, Bu. Iya, benar sekali, Bu Juli. Jadi, setelah ini Ibu ingin anak ini mau untuk lebih disiplin lagi dan bisa melakukan pembiasaan-pembiasaan lagi dalam hal kedisiplinan untuk tepat waktu masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Begitu ya, Bu ya? Iya, benar seperti itu Bu Arini. Saya harap semua anak didik saya sudah sadar sejak dini mengenai kedisiplinan mereka dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk diri mereka sendiri, Bu. Iya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang Lalu bagaimana dengan orang tua yang masih tidak peduli dengan ini, Bu? Seperti seandainya kalau ada orang tua yang bilang anak saya mau disiplin atau tidak, itu bukan urusan ibu. Lalu bagaimana ibu menanggapinya apabila ada orang tua yang berucap seperti itu, Bu? Ya, mungkin saya akan mengajak orang tua melakukan refleksi dan berbicara dari hati ke hati dengan perlahan dengan orang tua tersebut Bu Arini, agar bisa menjadikan koreksi dan refleksi juga untuk orang tua yang masih tidak peduli dengan anak-anaknya, agar bisa mengubah pemikiran negatif tersebut dan harapannya bisa menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi, Bu. Iya, Bu Juli, benar sekali. Jadi, setelah kita berdiskusi hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini?
Ya, saya pikir ketika pembelajaran itu kita tidak hanya menjelaskan dan menyampaikan materi saja Bu Arini, namun juga sebaliknya kita memberikan contoh-contoh positif dan memperhatikan serta memberikan nilai-nilai pembelajaran baik secara kedisiplinan dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk anak tersebut. Sehingga kegiatan pembelajaran yang kita berikan juga memberikan kesan yang mendalam kepada anak tersebut untuk mereka ingat sepanjang hayatnya. Terlebih itu mengenai disiplin positif dan juga pembiasaan-pembiasaan baik tersebut. Karena saya menginginkan semua anak didik saya menjadi anak yang disiplin tanpa harus selalu diingatkan oleh bapak ibu gurunya di sekolah, Bu. Iya, benar, Bu. Lalu setelah ini kira-kira dukungan dari siapa saja yang Ibu butuhkan untuk berjalannya program-program yang akan Ibu jalankan ini? Ya, saya jujur saja, Bu, yang pasti saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat saya, dari murid dan orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama-sama, Bu Arini. Iya, bagus sekali, Bu Juli. Kita memang perlu berkolaborasi dalam menjalankan semua program-program yang kita jalankan di sekolah kita. Karena dengan berkolaborasi, semua yang berat bisa menjadi ringan. Betul tidak, Bu? Iya, benar sekali Bu Arini. Saya juga sangat sependapat dengan Ibu mengenai kolaborasi yang harus kita tanamkan untuk bisa meringankan semua beban-beban yang kita punya dan kita hadapi, Bu. Nah, mudah-mudahan itu bisa diterapkan ya Bu Juli nggih. Saya setelah ini ingin mendengar lagi cerita kalau Ibu sudah melakukan kegiatan program-program tersebut. Kira-kira kapan Bu akan dilaksanakannya program tersebut nggih Bu Juli nggih? Iya Bu, rencananya saya akan mulai melaksanakan rencana ini minggu depan Bu, dan saya harap nanti di semester-semester selanjutnya pembiasaan baik ini juga akan terus berjalan dan meningkatkan tingkat kedisiplinan semua anak didik kita, baik dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Iya, minggu depan ya Bu ya. Oke Bu Juli, saya tunggu hasilnya setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi dengan melakukan perbaikan dan peningkatan pembelajaran mengenai metode pembelajaran Ibu, model pembelajaran Ibu, maupun media-media yang akan Ibu perbarui selanjutnya. Selanjutnya, Ibu juga akan mengadakan kegiatan parenting kelas orang tua atau kelas orang tua dan melakukan refleksi untuk memperbaiki kedisiplinan dan pembiasaan baik anak ya Bu ya. Luar biasa sekali rencana program yang sudah Bu Juli paparkan ini. Terima kasih banyak atas refleksinya dan juga terima kasih sudah mengajak saya untuk melakukan refleksi ini dan memberikan pengalaman menarik juga untuk saya, Bu. Sama-sama Bu Arini, terima kasih juga sudah menemani saya ngobrol dan curhat atas permasalahan pembelajaran yang saya alami dan yang saya hadapi Ibu. Nggih, sama-sama Bu Juli. Sampai ketemu lagi ya Bu Juli. Sehat-sehat selalu. Iya, terima kasih banyak Bu Arini, sehat selalu untuk kita Bu Arini. Terima Nggih. kasih.